Kalau zakat fitrah wajibnya kapan? Nih kalau zaman dulu ya memang belum ada alat ukur. Itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan yang suci ini, tentunya di Dialog edisi Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini Podcast Human kembali hadir. Di episode ketiga ini kita nanti akan membahas tentang zakat, di mana hari ini nanti kita akan menghadirkan narasumber yang tidak kalah hebatnya dengan dialog interaktif yang sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Nanang Hidayanto. Selamat sore Pak Nanang. Ya, selamat sore. Oke, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita saat ini kita masih di bulan Ramadan ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita patut bersyukur pada Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan ya untuk bisa menjalani kembali ibadah puasa Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat dan lancar. Alhamdulillah. Berarti puasanya lancar nih Pak G? Ya alhamdulillah. Puasanya lancar. Ya. Nah baik sobat, seperti yang kita tahu bahwa di episode sebelumnya kita telah menyinggung nih mengenai esensi dari berpuasa dan juga sholat tarawih. Nah di edisi kali ini, di edisi yang ketiga Podcast Human dengan dialog interaktif Ramadan kembali lagi menyapa sobat CJ semua dengan tema yaitu substansi zakat. Nah, berbicara tentang substansi zakat berarti kita juga berbicara mengenai pemahaman atau pemikiran terkait dengan hal tersebut. Nah, langsung saja ini Pak Nanang. Menurut Pak Nanang sendiri, bagaimana sih Pak substansi dari mengeluarkan zakat di bulan Ramadan ini? Begini, sebelum bicara tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri di bulan Ramadan, itu kita perlu mereview kembali bahwa kita itu diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Kalau dalam podcast sebelumnya kan sudah dibahas ya tentang kewajiban berpuasa Ramadan itu, sholat tarawih itu kan tercantum dalam Al-Quran di mana Mbak Zahro? Di surat Al-Baqarah ini Pak ya? Ya, betul, di surat Al-Baqarah ayat 183 187, ya betul. Nah terkait zakat ini Pak, sebenarnya kalau zakat itu dapat kita bayarkan berupa apa nih Pak? Oke, baiklah sebelum kita bicara membayar teknis ya ini berarti teknis cara membayarkan. Kalau di dalam Al-Baqarah itu kan ini ya apa itu zakat fitri. Kenapa ada zakat fitri? Ya ini Mbak Saro tahu apa belum ya kalau kapan ayat diturunkannya ini apa kewajiban untuk berpuasa Ramadan yang surat Al-Baqarah 183 itu tadi? Wah saya kurang tahu ini Pak. Kurang tahu ya. Ini kita perlu tahu bahwa ayat itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kan bulan sebelum bulan Ramadan ya. Iya. Itu sebenarnya hikmahnya itu apa? Hikmahnya itu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya pada saat ayat itu diturunkan itu punya waktu untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menunaikan kewajiban ibadah puasa Ramadan, serangkaian kewajiban ibadah Ramadan ya, mulai dari puasanya sendiri terus sampai dengan setelah pasca Ramadan apa? Membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu termasuk rangkaian dari kewajiban ibadah Ramadan. Iya, begitu ya. Nah, ibadah puasa Ramadan itu oleh Allah diturunkannya bulan Sya'ban. Tapi wajibnya di bulan apa? Puasa itu.
di bulan Ramadan. Ramadan itu sendiri. Itu artinya bulan Ramadan itu bulan yang betul-betul bulan pilihannya Allah di antara 12 bulan. 12. Ya. Di bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat. Ya. Di situ bulan diturunkannya Al-Quran, dan juga sering kita ini ya sering kita mendengar ya bahwa di bulan Ramadan itu juga bulan yang bulan maghfirah, penuh ampunan. Terus kemudian selain juga kita dimudahkan, ada banyak rahmat yang diturunkan di bulan itu, kita juga bisa merasakan rahmat itu. Bagaimana orang berduyun-duyun, ya berduyun-duyun sudah sejak awal itu menyiapkan diri, itu sudah datang sejak awal kan gitu ya, mengkampling, memasang sajadahnya kan begitu ya. Itu salah satunya saking karena rahmat Allah yang ada di situ. Apalagi Allah itu juga ngiming-ngimingi, gampang gitu ya, karena saking menunjukkan begitu luar biasanya bulan Ramadan. Ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Artinya itu dorongan yang sangat kuat dari Allah agar kaum beriman itu untuk mau menjalankan puasa, menjalankan ibadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Fadilahnya luar biasa. Makanya ini ya, ayat kewajiban ini juga diturunkan sebelum bulan Ramadan agar bersiap-siap diri, termasuk menyiapkan diri yang luar biasa lagi. Itu adalah di akhir Ramadan ada kewajiban untuk membayar zakat fitri. Jadi untuk zakat sendiri, kita kembali lagi nih Pak kepada esensi zakat tadi. Menurut jenengan untuk berzakat ini tuh membayarnya menggunakan apa? Kita kembali ke teknisnya lagi Pak. Rasulullah itu telah memerintahkan zakat fitri itu sebagai sarana menyucikan bagi orang yang berpuasa dari perkara yang kotor dan juga yang keji, perbuatan yang keji, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Id, maka itu dianggap sebagai sedekah. Ini yang hadis ini yang ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, ini dasar pemberian untuk teknis ya, teknis untuk zakat fitri. Nah, di sini zakat fitri itu wajib, sebagaimana juga dalam ayat Al-Baqarah ya, itu juga wajib bagi semua orang yang beriman, baik laki-laki, perempuan, sampai dengan anak-anak. Anak-anak pun juga begitu, wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun dia bayi. Ya, bayi yang kalau bayi itu sudah melewati Ramadan, artinya sudah ini ya, sudah masuk ke Syawal atau sudah tenggelam matahari, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Iya. Tapi kalau tentang misalnya, jadi artinya semua orang berhak untuk menunaikan zakat itu. Ada kewajiban untuk membayar zakat. Untuk apa? Terus kemudian zakat ini sampai diwajibkan untuk semua. Siapa saja dengan status apa saja, ya, termasuk fakir dan miskin, Mbak Sarah. Fakir miskin ini sebenarnya juga wajib untuk zakat. Karena apa? Ada fadilah yang luar biasa dari pengeluarkan zakat fitrah. Ya, dalam
hadis ini tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Itu zakat fitri itu kalau dari katanya fitri itu kan suci ya. Nggih. Fitroh. Atau juga ada yang dari akar kata itu juga futur. Iftar. Iftar apa, Mbak Zaro? Kalau iftar dalam bahasa Inggris berpuasa, Pak. Kalau iftur itu tadi saya Iftar. Oh, iftar. Iftar itu semacam takjil. Oh, takjil. Takjil itu apa sih? Fitri itu apa sih? Ya, ada dua di situ maknanya. Yang pertama, kalau iftar atau fitri dan sebagainya awalnya adalah sebagai makanan awal, makanan pembuka. Jadi kalau misalnya takjil itu kan juga makanan pembuka ya. Makanya ada yang ini ya mengatakan takjil itu iftar. Ya. Terus fitri itu juga selama sebulan bulan Ramadan kita itu ini apa berpuasa kan. Terus berbukanya kapan? Bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Nah, ini makanan untuk pembuka. Makanya di sini kan juga jelas ya. Memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi di situ artinya apa? Dalam hadis ini jelas bahwa kita tidak diwajibkan untuk memberi apa ya, dalam bentuk yang lain. Ya, tapi dalam bentuk memberi dalam bentuk makanan. Dan kepada orang miskin. Ini berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu kan baru diwajibkan setelah cukup nisabnya ya. Ya, terus kemudian nisabnya kalau misalnya dalam bentuk uang itu kan kalau nggak salah itu 20 dinar atau 85 gram emas minimal itu kan ya. Begitu ya, dan sebagainya dalam konversi yang lain, harta benda yang lain itu setelah sampai nisabnya itu baru zakat malnya. Ada kewajiban untuk membayar zakat mal. Kalau zakat fitrah wajibnya kapan? Wajibnya kalau objeknya siapa yang harus membayar kan tadi semua ya, semuanya harus bayar. Ini batasannya apa? Wajib tidak? Ini wajibnya minimal itu orang itu punya kelebihan makanan. Lebih dari satu hari. Itu sudah wajib untuk membayar zakat fitri. Nah, untuk yang dibayarkan sendiri itu Pak berupa apa nih? Kalau dibayarkan sendiri itu kalau berdasarkan hadis tadi ya, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah tadi itu ya makanan pokok. Makanan pokok itu memang di situ kalau dari mazhab kalau fikih ya, kalau dari mazhab Maliki, Syafi'i maupun Hambali itu makanan pokok. Tapi kalau mazhab Hanafi itu bisa juga berupa uang. Tetapi ini waktu mengeluarkannya, memberikan ke fakir miskinnya harus berupa makanan pokok. Ya. Itu maksudnya apa sih? Kan, berarti kan kalau misalnya nisabnya atau batasannya itu bahwa wajibnya itu untuk hampir seluruh umat muslim ya membayar zakat fitri itu kan untuk menghilangkan penyakit kotor. Itu tadi kan gitu ya. Makanya selain mendapat ampunan dosa waktu berpuasa, mendapatkan rahmat ampunan dosa, itu juga kita punya penyakit hati, penyakit yang kotor itu bisa hapus karena kita mengeluarkan zakat itu tadi fitrah. Begitu ya. Nah, terus
Kemudian tadi apa tentang? Oke, tadi ada pertanyaan juga ini dari Muhammad Taufik Nim terkait dengan dikeluarkannya zakat. Nah, bolehkah zakat fitrah yang kita berikan berupa bukan berupa beras melainkan berupa uang? Tadi sempat dijelaskan sama Pak Nanang bahwasannya kalau untuk mengeluarkan zakat itu lebih baiknya adalah makanan pokok. Namun ada juga hadis-hadis terkait bahwasannya diperbolehkan juga untuk mengeluarkan berupa uang. Seperti itu Pak Nggih. Apa benar? Ya, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama itu makanan pokok. Makanan pokok. Karena dalam ayat Al-Quran tercantum jelas seperti itu ya. Di hadis Nabi pun juga begitu. Begitu. Cuma masalahnya kenapa diambil kata-kata makanan pokok? Kalau dulu di apa itu di Al-Baqarah kan atau di hadis ya, di hadis Nabi itu kan berupa apa? Berupa kurma, madu. Kan begitu ya. Itu karena makanan pokoknya di sana. Kalau di sini kita menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan daerah setempat ya gitu makanan ya. pokok yang ada Kalau di sini apa? Makanan pokok. Di sini jelasnya adalah beras. Makanan pokoknya dalam bentuk muntah. Iya. Nasi. Gitu. Berarti untuk mengeluarkan zakat sendiri kita diperbolehkan untuk mengeluarkan berupa beras maupun uang tunai seperti itu Pak ya. Nah, kalau uang tunai mungkin besarannya juga disesuaikan dengan harga beras pada saat ini gitu Pak Nggih. Ya itu konversinya. Dikonversikan. Tetapi sekali lagi itu. Bahwa itu harus waktu membayarkannya harus berupa bentuk makanan. Kenapa? Wajibnya kan kepada fakir dan miskin. Itu sebenarnya kan ada begini, apa itu dasarnya adalah kita itu saudara sesama umat Islam, sama-sama menjalankan ibadah puasa. Kita itu mau berbagi. Ada juga kaum muslimin yang mungkin kurang beruntung dan sebagainya, sehingga dia lebih memilih tidak bisa merayakan hari raya. Ya, itu karena tidak punya makanan. Iya, oleh karena itu adanya. Marilah kita berbagi. Iya, semangatnya adalah berbagi. Terkait zakat tadi Pak, ini ada pertanyaan juga dari Bapak Yogi Ismanto terkait dengan besaran fidyah. Jadi tadi kan sudah kita bahas tentang berupa apa zakat yang dibayarkan. Nah sekarang ini berapa besaran fidyah jika dalam bentuk beras ataupun uang? Oh ya, ini zakat fitrah itu sebelum masuk ke fidyah ya, tadi belum sempat diterangkan ya. Seberapa besar sebenarnya membayar makanan pokok itu seberapa sih? Itu sebesar 1 sok. 1 sok. Iya ya. Satu sok. 1 sok itu seberapa, Mbak Sarah? Nah, ini juga ada yang menanyakan Pak terkait dengan gitu? 1 sok dari Mas Syaifuddin. Dari zaman dahulu kan belum ada timbangan ini Pak. Nah, dalam berzakat disebutkan sekitar 1 sok. Nah, 1 sok itu bentuknya seperti apa sehingga pada saat ini kalau dikonversikan itu menjadi 2,5 atau 2,7 kilo itu bagaimana itu Pak? Begini, kalau zaman dulu ya memang belum ada timbangan alat ukur itu ya. Alat ukur itu sebenarnya ini apa? Kalau dulu itu gampangnya begini. Untuk orang itu makan 1 hari itu untuk zakat fitri ya, ini kewajibannya itu 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu seberapa? 1 gini, Mbak Zaro. Tadi kan 1 genggaman begini seperti orang berdoa ditangkupkan begini ya. Itu kalau yang kita keluarkan itu berupa makanan pokok. Kalau kurma ya segini, kurma ini sebanyak 4. 1 2 3 4 kali takaran ini. Takaran orang dewasa ya. Tangan dewasa. Lah, kemudian kalau di sini berupa beras berapa? Setelah hasil 4 takaran ini dibuat rata-rata berapa liter? Berapa kilo? Lah, yang diambil itu sebenarnya itunya. Sekarang beras saja loh bisa berbeda loh Pak Sarah ya. Kalau beras kita misalnya yang kecil-kecil, ada juga beras impor itu yang bulat-bulat besar itu
mungkin beratnya juga berbeda. Volumenya juga berbeda. Benar sekali, Pak. Ya begitu ya, makanya di situ juga ring beratnya kan juga berbeda ya. Iya. Jadi kalau afdolnya sih itu minimal sebesar itu ya. Itu tadi. Iya. 4 mood itu tadi. Atau kalau 4 mood, ya, satu shot sama dengan 4 mood, kalau dikonversikan kemungkinan bisa sekitar 2,5 kilo atau sampai juga dengan 2,7 kilo, tergantung dari jenis berasnya juga, Pak G. Iya betul, seperti benar itu. Sekali. Itu minimal ya. Minimalnya. Kenapa? Itu. Ada juga begini. Dalam waktu membayarkan ini yang perlu juga diperhatikan ya. Tadi semangatnya itu apa sih? Semangat berbagi. Ya, iya. Semangat berbagi kalau kita memberi. Alangkah lebih baik waktu memberi itu bisa lebih. Ya. Iya. Lebihnya apa? Misalnya ya. Dan juga ini apa itu nyampe ke fakir itu, ke fakir miskin itu. Misalnya akan lebih baik ditambahi ininya ya, lauk pauknya, sembakonya, begitu ya. Itu mungkin yang belum begitu kita pikirkan. Kadang kita cukup bayar beras saja cukup. Padahal orang kita makan ya memang pakai beras yang dimasak jadi nasi, kan tidak cukup nasi saja. Iya benar sekali, Pak. Nah, tadi kan sudah terkait dengan apa itu namanya zakat itu tadi. Kalau misalnya ini berkaitan dengan targetnya atau sasaran, tadi sempat disinggung sama Pak Nanang bahwa zakat fitrah ini diberikan kepada fakir miskin juga. Nah, ada pertanyaan menarik dari Muhammad Taufik. Apakah zakat fitrah itu boleh diberikan kepada saudara kandung atau saudara sedarah? Bagaimana tanggapan jenengan, Pak? Begini, intinya sebenarnya begini, apa boleh kan itu yang perlu dipegang adalah fakir dan miskin. Kita sudah tahu kan ya, kalau miskin itu punya pekerjaan tapi makanannya itu masih kurang. Yang fakir kan tidak punya penghasilan dan tidak punya makanan. Iya kan begitu ya. Jadi di sini yang utama itu dulu. Kalau misalnya saudara kita, kalau misalnya saudara sekandung atau saudara itu tadi, atau saudara yang agak jauh dan sebagainya, batasannya ini, kalau saudara sekandung itu masih dalam tanggung jawab kita untuk menafkahi. Sebelum-sebelumnya kita memberi nafkah, misalnya menjamin makanannya, tempat tinggalnya dan sebagainya, ya seperti halnya orang tua ke anak. Ya seperti itu ya. Mungkin juga ke saudara kandung. Misalnya orang tuanya sudah meninggal, ya itu ditanggung. Itu seperti itu. Ya itu ya bukan, tidak boleh seperti itu. Harus ke orang lain. Agar orang lain juga merasakan kan begitu ya. Merasakan bergembira untuk merayakan hari raya Idul Fitri kan gitu ya, diberikan ke orang lain. Tetapi kalau ada saudara yang bukan kita wajib untuk menafkahi, itu lebih afdol diberikan kepada saudara kita jauh. Kenapa? Karena selain kita juga bisa menggembirakan dan sebagainya, itu juga ada maksud silaturahmi, tidak memutus tali silaturahmi. Tidak memutus tali silaturahmi, kita akan semakin mendekatkan. Apalagi kalau memberikannya secara langsung. Iya. Ada emosinya, ada yang ini, ada prosesnya, menikmati prosesnya. Ya nanti akan bisa luar biasa itu ya. Nah, Pak Nanang, terkait dengan membayarkan fidyah dan juga zakat tadi, bagaimana jika ada seorang mukmin yang tidak dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dikarenakan uzur atau ada kepentingan tertentu? Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan dari Mbak Windriani. Jadi, siapa sajakah yang boleh mengganti puasa Ramadan dengan fidyah dan berapa besarannya, Pak? Begini, tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang bahwa ibadah puasa Ramadan itu luar biasa sekali. Ya, kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan itu. Nah, ini kalau ternyata terpaksa ada yang
tidak bisa menjalankan kewajiban itu Allah pun juga telah memberi toleransi, keringanan gitu ya, rukhsah atau keringanan gitu ya. Tapi juga kita perlu melihat apa itu yang bentuk halangannya itu seperti apa, atau udurnya itu seperti apa. Udurnya itu ada dua, udur yang sifatnya sementara maupun udur yang sifatnya tetap. Kalau udurnya sementara, misalnya lagi sakit, lagi misalnya tadi disebutkan safarnya zaman dulu kan berat Mbak Sarah ya, di padang pasir misalnya ya, dipastian berat sekali untuk menjalankan puasa ya. Itu terus kemudian juga ini ya, apa itu tadi sakit ya, sakit sementara itu yang diperkirakan bahwa di Ramadan tahun berikutnya itu sudah bisa sembuh. Itu namanya sakit yang sementara, kan gitu ya. Sama halnya dengan seorang ibu yang menyusui juga Pak gitu. Kalau ibu menyusui atau ibu hamil juga, ibu hamil itu agak berbeda. Ulama menerangkannya berbeda. Ya. Satu lagi tadi ya, tadi sifatnya sementara seperti itu. Kalau contoh yang udurnya tetap atau permanen, itu sakit yang berkepanjangan. Orang yang sudah tua sekarang tidak bisa puasa, tahun depan bisa berpuasa, namanya permanen kan nggak bisa. Ya. Lah, kalau yang sifatnya sementara itu ada kewajiban untuk mengqadha, mengganti puasa. Terus kalau udurnya sifatnya tetap, itu baru wajib membayar fidyah. Ya. Tapi intinya khususnya yang sementara itu, kalau kita melihat kembali tentang makna Ramadan itu, kita dianjurkan, termasuk dalam surat Al-Baqarah tadi kan ada kebaikan kan, ada kebaikan di bulan Ramadan itu, yang ini rahasia besarnya di Ramadan itu, kita diminta, sangat dianjurkan sekali untuk bagaimanapun caranya menunaikan wajib Ramadan, karena bulannya di bulan Ramadan. Kalau kita mengganti di bulan yang lain, bagaimana? Bulan yang lain itu kan lebih mulia di bulan Ramadan kan, begitu ya. Ya, jadi begitu. Terus untuk tadi tentang ibu yang wanita, ibu yang hamil atau menyusui, itu pertimbangannya kalau misalnya ada diperkirakan ada gangguan, itu gangguan bagi ibunya maupun janinnya, anaknya dan sebagainya. Itu memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, diperkirakan kalau ibu menyusui ya, misalnya tahun depan sudah tidak menyusui lagi, contohnya begitu ya, berarti ya sebaiknya mengqadha saja kan begitu ya. Tapi kalau sekarang hamil pun misalnya tidak puasa, alasannya karena hamil dan sebagainya, itu tahun depan apakah bisa dijamin tidak bisa puasa Ramadan? Belum tentu. Tahun depan bisa jadi dia lagi menyusui. Padahal untuk ini ya, untuk mengqadha itu kan di rentang waktu antar Ramadan kan. Ya, antara Ramadan sekarang dengan Ramadan berikutnya tidak boleh lebih dari itu kan, begitu ya. Nanti kan hutang lagi sampai bertemu Ramadan kembali. Iya, menyusui terus nanti malah mungkin hamil lagi, menyusui lagi ya. Kapan puasanya kan begitu ya. Nah, untuk yang seperti itu ada pendapat membayar fidyah. Termasuk kategori yang permanen. Bisa jadi begitu. Jadi waktu itu diwajibkan untuk membayar fidyah sebagai bentuk tebusan karena tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Lah besarnya seberapa? Itu kalau para ulama minimal itu 1 mud. Itu mazhabnya Imam Syafi'i seperti itu. 1 mud. Kalau yang lainnya ada yang mazhab yang lainnya ada yang 1 sok, ada yang setengah sok gitu ya. Tapi minimal 1 mud. Dan juga 1 mud kan 1 ini tadi ya.
satu tangkupan tangan itu tadi, dan diberikan kepada fakir miskin, tetap seperti itu. Dan ini setiap kalau bisa ya berlainan orangnya, dan orangnya berbeda. Iya, karena biar semakin banyak yang merasakan. Iya, benar sekali. Iya, merasakan untuk menerima fidyah itu tadi ya. Terus dan juga ini selain itu selain satu umut pada orang miskin itu memberikannya. Kalau misalnya ini kan puasa 1 bulan, memberikannya afdolnya adalah tiap hari, bukan sekaligus diberikan dirapel begitu. Iya, pada saat itu juga misalnya di awal Ramadan kita rapel 1 bulan untuk 30 hari diberikan sekaligus, wadah dibagikan kepada fakir miskin begitu, karena kita juga perlu ada hikmahnya. Tiap hari itu kita bisa merasakan prosesnya, proses untuk memberi kepada fakir miskin, mungkin seperti itu. Iya, jadi tadi sudah menjawab ya Mbak Windriani, semoga tadi juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga. Nah, mungkin itu saja pembahasan menarik mengenai zakat dan substansinya. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi, bahwasannya zakat itu dapat memberikan pelajaran kepada kita untuk saling berbagi, nggih Pak nggih. Nah, selain juga memang merupakan ibadah yang wajib kita tunaikan pada bulan suci Ramadan untuk semakin menyempurnakan ibadah kita. Nah, mungkin dari Pak Nanang ada statement khusus atau closing statement Pak untuk Sobat CJ semuanya. Baik Sobat CJ, mumpung kita saat ini masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan, mari kita di akhir Ramadan ini di akhir Ramadan ini bisa lebih meningkatkan ibadah kita ya, mumpung kita masih diberi kesempatan tahun ini, sebagaimana kalau tahun dulu itu kita ya Allah Ramadan telah berakhir, ya Allah kami rindu pada Ramadan, ya Allah berdoa begitu ya, mohon saya diberi kesempatan lagi untuk Ramadan di tahun berikutnya, untuk menjalankan ibadah itu coba kita, karena kita sekarang sedang Ramadan, maka mari kita lebih tingkatkan lagi, jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang merugi, orang yang rugi, orang-orang yang dijauhi oleh rahmat Allah. Jangan sampai kita menjadi golongan seperti itu ya, karena kita menyia-nyiakan Ramadan itu ya. Terus kemudian semoga, dan juga khususnya tentang zakat fitri, karena zakat fitri itu juga kewajiban yang punya fadilah yang luar biasa, yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Marilah kita mulai sekarang menyiapkan diri, jangan sampai kita lalai, tiba-tiba sudah sholat hari raya ternyata kita belum membayar zakat fitri ya. Itu sayang sekali, karena itu nanti menjadi bukan zakat fitri namanya, sedekah biasa kan begitu ya. Baiklah, semoga ibadah kita mendapat ridho, dapat diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, itu tadi pembahasan tentang substansi zakat dalam dialog interaktif Ramadan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Sobat CJ yang dapat menyimak dialog interaktif kita hari ini.
Dan kami juga mohon maaf kepada seluruh Sobat CJ yang mengajukan pertanyaan tapi belum sempat terbacakan. Nah, terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Nanang atas waktunya dan juga bersedia menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif Ramadan Podcast Human kali ini. Nah, Sobat, jangan lupa bayar zakat dan juga jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterkaitan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Nah, demikian dialog interaktif yang dapat kami sampaikan. Saya Zahra undur diri, sampai jumpa di Dialog Interaktif Ramadan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zakat fitrah wajibnya kapan? Kalau zaman dulu ya memang belum ada alat ukur. Itu sebenarnya